Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Cardano, teman-teman. Jadi kita akan update beberapa info tentang Cardano. Oke, teman-teman, kalau kita lihat untuk Cardano, hari ini mengalami kenaikan harga yang luar biasa sebesar 12,31%, teman-teman. Jadi Cardano hari ini diperdagangkan di angka 0,4378 US dollar. Kita lihat Cardano masih menempati peringkat ke-10 di coin market cap, teman-teman. Jadi harganya mengalami lonjakan luar biasa 12,32%, diperdagangkan di angka 0,4378, dan untuk kapitalisasi pasar dari Cardano hari ini ada di angka 15,71 miliar US dollar, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 15%. Dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli Cardano di angka 870 juta US dollar, teman-teman. Kemudian kita cek untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi pada 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 2 September 2021, itu Cardano sempat menembus harga 3,1 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa, berarti harga Cardano hari ini yang diperdagangkan di angka 0,4378, ini berarti sedang diskon 85% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, pertanyaannya, mengapa Cardano hari ini mengalami kenaikan harga, teman-teman? Ini kita teman-teman perhatikan di sebelah kanan. Jadi adanya momentum ekosistem, teman-teman. Jadi kenaikan harga Cardano ini sejalan dengan adanya dua perkembangan besar dalam ekosistem Cardano. Yang pertama yaitu adanya Cardano Card, di mana di sini kartu debit kripto yang kompatibel dengan Visa ini mulai diluncurkan melalui Wirek, dan ini memberikan akses kepada lebih dari 7 juta pengguna untuk menggunakan Cardano dalam transaksi sehari-hari, teman-teman. Kemudian untuk perkembangan ekosistem yang kedua yaitu adanya adopsi institusional yang semakin maju dengan perusahaan manajemen aset atau manajer aset yang terbesar di dunia yang bernama Franklin Templeton, dengan aset yang dikelola sebesar 1,5 triliun US dollar. Perusahaan manajemen aset ini bekerja sama dengan Cardano, dan mereka menjalankan node Cardano dan berkolaborasi dengan Cardano Foundation, teman-teman. Jadi perusahaan dengan aset senilai 1,5 triliun US dollar bekerja sama dengan Cardano, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya adalah bahwa perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan penggunaan dari ADA atau Cardano dan adanya integrasi yang lebih luas ke dalam sistem keuangan mainstream. Jadi Cardano Card menghubungkan ekosistem kripto dan fiat. Sementara untuk keterlibatan institusional ini akan memperkuat kepercayaan terhadap keberlanjutan Cardano atau ADA ini dalam jangka panjang, teman-teman. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi hasil dari Cardano Summit 2025 yang akan diselenggarakan tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember yang diperkirakan akan mengumumkan adanya pembaharuan Midnight, sebuah chain privasi baru yang ada di jaringan Cardano. Ini juga akan mempengaruhi pergerakan harga dari Cardano, teman-teman. Jadi nanti ada pertemuan atau konferensi tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember yang membahas tentang Midnight. Jadi ini kelihatannya Cardano akan meluncurkan sebuah blockchain, security blockchain yang berfokus kepada privasi, teman-teman.
Kemudian ada lagi untuk akumulasi well, jadi dompet atau wallet yang memegang di antara 100.000 sampai dengan 100 juta Cardano, ini menambahkan sekitar 348 juta token Cardano dengan nilai sekitar 151 juta US dollar sejak awal bulan November, teman-teman. Ini pergerakan berdasarkan data on-chain. Namun untuk aktivitas investor retail ini masih 90% lebih rendah dibandingkan puncak kuartal ketiga. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa well atau para pemodal besar ini sedang memposisikan diri untuk potensi rally atau kenaikan harga Cardano di tahun 2026, tetapi partisipasi retail yang lemah menunjukkan adanya keraguan terhadap keberlanjutan kenaikan ini. Namun yang harus dicatat adalah bahwa secara historis akumulasi serupa ini pernah mendahului kenaikan atau lonjakan dari Cardano sebesar lebih dari 75% pada bulan Juni 2025, teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan, cadangan Cardano di bursa, teman-teman. Jadi cadangan Cardano di bursa jika turun di bawah 2 miliar Cardano, ini bisa menandakan adanya tekanan jual yang berkurang. Jadi saat ini untuk cadangan Cardano di bursa itu ada di angka 2,14 miliar token, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kemudian kita akan cek juga untuk Cardano ini untuk cara teknikal, teman-teman. Kita akan lihat secara tren. Jadi kalau secara tren, ini trennya masih cenderung tren penurunan, teman-teman, walaupun harga mengalami kenaikan karena harga hari ini masih belum mampu menembus, belum mampu breakout di atas EMA 13 dan EMA 21, sehingga trennya masih tren penurunan walaupun harga hari ini mengalami kenaikan signifikan, teman-teman. Kemudian kita akan lihat untuk technical analysis dari TradingView. Jadi Cardano di market Binance ini diperdagangkan di angka 0,4383 US dollar per satu token Cardano, mengalami kenaikan sebesar 1%. Dan untuk sinyal teknikalnya, kalau kita lihat di sini untuk moving average, ini 11 indikator yang dipakai. Yang indikator jenis moving average ini lebih dominan, teman-teman, lebih dominan sinyal penjualan, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk moving average sinyalnya adalah penjualan yang sangat kuat atau strong sell. Untuk oscillator netral, namun untuk gabungan jadi moving average digabungkan dengan oscillator, untuk hari ini sinyalnya masih sinyal penjualan, teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Cardano. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.